kelompok 1. Nama saya Suci Ramadhani. Saya Nisa Nabila. Saya Bella Octavia. Saya Rizky Afrizal. Di video kali ini kami akan menjelaskan 4 konsep berpikir dalam sejarah, yaitu Yang pertama yaitu konsep berpikir kronologis, kedua konsep berpikir diakronis, ketiga konsep berpikir sinkronis, dan keempat konsep berpikir periodisasi. Pertama yaitu satu konsep berpikir kronologis, yang kedua konsep berpikir diakronis, ketiga konsep berpikir sinkronis, dan keempat konsep berpikir periodisasi. Yang pertama yaitu konsep berpikir kronologis yang akan dijelaskan oleh saya Bella Octavia, dan kedua konsep berpikir diakronis yang akan dijelaskan oleh saya Suci Ramadhani. dan ketiga konsep berpikir sinkronis yang akan dijelaskan oleh Saya Rizky Afrizal. dan keempat konsep berpikir periodisasi yang akan dijelaskan oleh Saya Anissa Nabila. Video penjelasan tentang 4 konsep berpikir dalam sejarah dari kami kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir kronologis. Mempelajari peristiwa sejarah akan selalu berkaitan dengan waktu. Upaya menyusun peristiwa sejarah secara teratur berdasarkan urutan waktu disebut kronologi sejarah. Penyusunan secara kronologi harus dilakukan untuk menghindari terjadinya keracuan dalam kebabakan waktu sejarah. Merekonstruksi masa lalu berdasarkan urutan waktu, serta menghubungkan dan membandingkan kejadian sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Contoh kronologi sejarah adalah lahirnya sebuah kerajaan yang diawali dengan peristiwa perebutan kekuasaan atau pemberontakan. Kelompok yang memenangkan pemberontakan tersebut akan mendirikan kerajaan baru. Penting apa saja yang terjadi selama kerajaan itu berdiri dan bagaimana kerajaan itu berakhir. Konsep berpikir yang kedua yaitu konsep berpikir diakronik. Diakronik adalah salah satu metode atau cara berpikir yang dibutuhkan dalam memahami ilmu sejarah. Tak hanya soal hafalan waktu, nama, tempat, ilmu sejarah mengajarkan kita merasakan pengalaman nyata dari masa lalu. Ciri-ciri konsep berpikir diakronik yaitu yang pertama, penjelasan bersifat vertikal, yang kedua menekankan proses durasi, dan yang ketiga yaitu cakupan kajian atau pembahasan lebih luas. Bagaimana sih cara berpikir diakronik? Nah, untuk menerapkannya memerlukan 2 unsur, yaitu kronologis dan periodisasi. Periodisasi digunakan dengan cara menganalisis peristiwa sejarah yang berlangsung dengan urutan di masa lampau. Contohnya, periode zaman praksara ke zaman aksara. Kemudian dilengkapi dengan unsur kronologis yang menganalisis peristiwa sejarah yang berlangsung secara teratur dari segi urutan waktu. Contohnya, kronologi pertempuran Surabaya 27 Oktober sampai 20 November 1945. 3. Konsep berpikir sinkronis. Berpikir sinkronis artinya mempelajari sejarah dalam hukum waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Sejarawan dituntut untuk menerangkan suatu peristiwa secara mendalam dengan mengkaji aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Konsep ini memandang adanya keselarasan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Misalnya, ketika mempelajari kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara, secara otomatis seseorang juga akan mengetahui bahwa Sriwijaya mampu membentuk armada angkatan laut terkuat sekaligus mengawasi perairan laut Nusantara. Kekuatan militer inilah yang menjadi jaminan keamanan bagi para pedagang di wilayah tersebut. Konsep berpikir periodisasi. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Ini berbeda dengan kronologi yang merupakan urutan waktu terjadinya peristiwa yang paling awal hingga paling akhir. Salah satu contoh periodisasi adalah sebagai berikut. Pertama, periodisasi dinasti-dinasti di Cina. 1. Dinasti Shang.
1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Dinasti Zhou 1122 sampai 255 sebelum Masehi. Dinasti Qin 255 sampai 205 sebelum Masehi. Dinasti Han 205 sampai 211 sebelum Masehi. Dinasti Tang 618 sampai 960 sebelum Masehi. Dinasti Song 960 sampai 1279 sebelum Masehi. Dinasti Mongol 1279 sampai 1369 sebelum Masehi. Dinasti Ming 1369 sampai 1642 sebelum Masehi. Dinasti Manchu 1644 sampai 1911 sebelum Masehi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang 4 konsep berpikir dalam sejarah dari kami kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.